Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Kamis tanggal 28 Maret tahun 2024 bersama saya Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Saat ini mari persiapkan hati pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga peristirahatan kami, bahkan Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjalani dan menjalankan segala aktivitas kami di hari yang baru ini. Dan dalam kesempatan ini mengawali segala aktivitas kami, tugas kerja tanggung jawab kami mau membangun persekutuan denganmu. Dan oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar kiranya firman ini benar-benar memperlengkapi kami dan memberikan kami penguatan iman, motivasi iman, dan lebih daripada itu kami boleh memperlakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan taruhkan hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari membaca firman Tuhan dalam Markus pasal 15 ayat 27 dan ayat yang ke-28. Injil Markus pasal 15 ayat 27 hingga ayat yang ke-28 berkata demikian. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Demikian firman Tuhan. Ada salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni terhitung di antara orang durhaka. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gereja berada di dalam dunia yang terdiri dari orang-orang benar dan orang-orang durhaka, atau orang-orang yang ingkar kepada perintah dan berlaku tidak setia kepada kehendak Tuhan. Nah, pertemuan di antaranya tidak dapat dihindari atau tidak dapat kita hindarkan karena kita berada dalam kehidupan sosial, dalam kemasyarakatan, dan hal ini membuat selalu ada interaksi di dalamnya. Nah, saudaraku, seorang hamba Allah tidak hanya terbuka untuk melakukan pelayanan pada orang-orang tertentu saja yang dianggap baik, tetapi juga bagi orang-orang atau mereka yang disebut durhaka yang berbuat kejahatan. Saudara-saudaraku, gereja seharusnya terbuka dan bersedia untuk menerima, merangkul, dan melayani para pemabuk, para begal, mantan narapidana, dan para pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Bukan mengabaikan dan tidak peduli terhadap orang-orang yang demikian. Dari hal ini kita melihat bahwa Yesus Kristus adalah kepala dan pemilik gereja, mengatakan bahwa jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini mengungkapkan Yesus Kristus disalibkan di antara dua orang penyamuk. Dalam kamus besar Indonesia, penyamun adalah perampok, perampas hak milik seseorang. Nah, yang seorang di sebelah kanannya dan yang seorang di sebelah kirinya itu adalah orang-orang penyamun, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang merampok hak-hak orang lain. Dalam kebiasaan orang Romawi, yang disalibkan di posisi tengah adalah orang yang dianggap paling berbahaya. Dan Yesus Kristus berada di posisi itu. Padahal Yesus Kristus tidak bersalah di antara dua orang yang melakukan kejahatan itu. Seperti nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang hamba yang menderita, ia terhitung di antara pemberontak. Yesaya 53 ayat 2. Nubuat itu digenapi dengan penyaliban Yesus Kristus. Penyaliban bukan hanya hukuman mati yang menyakitkan dan mengerikan, tetapi juga dianggap sebagai hukuman terkutuk
Sebagai manusia berdosa, kita yang sebenarnya terkutuk di hadapan Tuhan Allah. Tetapi Yesus Kristus mau menggantikan kita untuk memikul kutuk itu dengan mengorbankan tubuh dan darahnya sebagai pendamaian yang sempurna bagi segala dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu firman Tuhan dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus Kristus bersedia direndahkan serta menjadi sejajar dengan orang jahat, bukan karena kejahatannya, tetapi karena kerelaannya supaya manusia berdosa menerima keselamatan atau diselamatkan. Nah, jemaat yang diberkati itu, melalui bagian firman Tuhan saat ini kita diajak untuk memiliki kesediaan dan kerelaan hati untuk tidak membiarkan serta menjauhi orang-orang yang di sekitar kita yang melakukan kejahatan. Jangan sombong dan merasa benar diri dan hebat sehingga memandang orang lain itu rendah, karena kita sebenarnya juga adalah orang-orang durhaka yang bersalah, yang sudah diselamatkan dan telah menikmati kasih karunia Tuhan Allah. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa saling menerima dan saling melayani agar tercipta kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Dan marilah kita benar-benar membuka diri, menerima siapa saja untuk hidup dalam pertobat. Kita tidak menghakimi orang yang melakukan kejahatan, tetapi kita bukan berarti menerima perbuatan itu. Kita membenci dosa karena dosa tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, tetapi bukan berarti kita berhak untuk menghakimi para pelaku kejahatan itu, orang yang berbuat dosa, karena kita sama-sama berbuat dosa. Maka mari baharui kehidupan kita dan jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, firman yang menguatkan kami, firman yang menuntun kami untuk hidup menjadi orang-orang yang benar, agar supaya di tengah-tengah kehidupan kami diperhitungkan atas kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa yang baik, berkati kehidupan kami dalam kerja tanggung jawab di sepanjang hari ini, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan tolong, Tuhan sertai. Harapan kerinduan kami Tuhan juga senantiasa ada dalam campur tangan-Mu, bahkan dalam kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan turut campur tangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau senantiasa juga memberkati gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, terlebih khususnya jemaat kami Maranatha Tapas Selatan. Semua perangkat pelayanan yang ada, seluruh anggota jemaat yang ada, Tuhan berkati. Bagi juga mereka yang menyaksikan, mengikuti setiap tayangan YouTube yang ada di channel YouTube Jemaat Kami Maranatha Tapas Selatan, diberkati Tuhan selalu. Ya Tuhan Allah, Bapa yang begitu baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bermohon kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Kiranya kita semua terus dikuatkan, kita semua juga terus diberkati Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share setiap video-video yang ada di channel YouTube Kami Maranatha Tapas Selatan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube channel ini. Tuhan berkati, shalom, damai di hati.